Kau akan kululuskan asalkan mau melayani aku, sahut lelaki itu sambil berusaha menciumi bibirku. Dengan langkah ragu-ragu, aku mendekati ruang dosen di mana Pak Herianto berada. "Winda," sebuah suara memanggil. "Hei Ratna, ngapain kau cari-cari dosen killer itu?" Ratna itu bertanya heran. "Tahu nih, aku mau minta ujian susulan. Sudah 2 kali aku minta diundur terus. Kenapa ya?" "Idi jahat banget. Makanya aku takut nanti di rapot merah. Mata kuliah dia kan penting. Bentar ya, aku masuk dulu." Deh, sampai nanti." Ratna berlalu. Dengan memberanikan diri aku mengetuk pintu. "Masuk." Sebuah suara yang amat ditakutinya menyilakannya masuk. "Selamat siang, Pak." "Selamat siang, kamu siapa?" Tanyanya tanpa meninggalkan pekerjaan yang sedang dikerjakannya. "Saya Winda." "Oh, yang mau minta ujian lagi itu ya?" "Iya benar, Pak. Saya tidak ada waktu. Nanti hari Minggu saja kamu datang ke rumah saya. Ini kartu nama saya," katanya acuh tak acuh sambil menyerahkan kartu namanya. "Ada lagi?" tanya dosen itu. "Tidak, Pak. Selamat siang." "Selamat siang." Dengan lemas aku beranjak keluar dari ruangan itu. Kesal sekali rasanya. Sudah belajar sampai larut malam, sampai di sini harus kembali lagi hari Minggu. Mungkin hanya akulah yang hari Minggu masih berjalan sambil membawa tas hendak kuliah. Hari ini aku harus memenuhi ujian susulan di rumah Pak Herianto, dosen brengsek itu. Rumah Pak Herianto terletak di sebuah perumahan elit di atas sebuah bukit agak jauh dari rumah-rumah lainnya. Belum sempat memijit bel pintu sudah terbuka. Seraut wajah yang sudah mulai tua tetapi tetap segar muncul. Winda, ayo masuk," sapa orang itu yang tak lain adalah Pak Herianto sendiri. "Permisi Pak, ibu mana?" tanyaku berbasa basi. "Ibu sedang pergi dengan anak-anak ke rumah neneknya," sahut Pak Herianto ramah. "Sebentar ya," katanya lagi sambil masuk ke dalam ruangan. Tumben tidak seperti biasanya ketika mengajar di kelas. Dosen ini terkenal paling killer. Rumah Pak Herianto tertata rapi. Dinding ruang tamunya bercat putih. Di sudut ruangan terdapat seperangkat lemari kaca temapat tersimpan berbagai barang hiasan porselin. Di tengahnya ada hamparan permadani berbulu dan kursi sofa kelas 1. "Gimana, sudah siap?" tanya Pak Herianto mengejutkan aku dari lamunannya. Sudah Pak. Sebenarnya Winda tidak perlu mengikuti ulangan susulan kalau apa Pak? Aku bertanya tak mengerti. Belum habis bicaranya, Pak Herianto sudah menuburuk tubuhku. "Pak, apa-apaan ini?" tanyaku kaget sambil meronta mencoba melepaskan diri. "Jangan berpura-pura Winda sayang, aku membutuhkannya. Dan kau membutuhkan nilai bukan. Kau akan kululuskan asalkan mau melayani aku," sahut lelaki itu sambil berusaha menciumi bibirku. Serentak bulu kuduku berdiri. Geli, jijik. Namun entah dari mana asalnya perasaan hasrat menggebu-gebu juga kembali menyerangku. Ingin rasanya membiarkan lelaki tua ini berlaku semaunya atas diriku. Harus kuakui memang, walaupun dia lebih pantas jadi bapakku, namun sebenarnya lelaki tua ini sering membuatku berdebar-debar juga kalau sedang mengajar. Tapi aku tetap berusaha meronta-ronta untuk menaikkan harga diriku di mata Pak Herianto. "Lepaskan, Pak, jangan hempf." Kata-kataku tidak terselesaikan karena terburu bibirku tersumbat mulut Pak Herianto. Aku meronta dan berhasil melepaskan diri. Aku bangkit dan berlari menghindar. Namun entah mengapa aku justru berlari masuk ke sebuah kamar tidur. Kurapatkan tubuhku di sudut ruangan sambil mengatur kembali nafasku yang terengah-engah. Entah mengapa birahiku sedemikian cepat naik. Seluruh wajahku terasa panas, kedua kakiku pun terasa gemetar. Pak Herianto seperti diberi kesempatan emas. Ia berjalan memasuki kamar dan mengunci pintunya. Lalu dengan perlahan ia mendekatiku. Tubuhku bergetar hebat manakala lelaki tua itu mengulurkan tangannya untuk merengkuh diriku. Dengan sekali tarik aku jatuh ke pelukan Pak Herianto. Bibirku segera tersumbat bibir laki-laki tua itu.
terasa lidahnya yang kasar bermain menyapu telak di dalam mulutku. Perasaanku bercampur aduk jadi satu, benci, jijik bercampur dengan rasa ingin dicumbui yang semakin kuat. Hingga akhirnya aku pun merasa sudah kepalang basah. Hati kecilku juga menginginkannya. Terbayang olehku saat-saat aku dicumbui seperti itu oleh Aldi. Entah sedang di mana dia sekarang. Aku tidak menolak lagi. Bahkan kini malah membalas dengan hangat. Merasa mendapat angin kini tangan Pak Herianto bahkan makin berani menelusup di balik blaus yang aku pakai. Tidak berhenti di situ, terus menelup ke balik BH yang aku pakai. Jantungku berdegup kencang ketika tangan laki-laki itu meremas-remas gundukan daging kenyal yang ada di dadaku dengan gemas. Terasa benar, telapak tangannya yang kasap di permukaan buah dadaku ditingkahi dengan jari-jarinya yang nakal mempermainkan puting payudaraku. Gemas sekali nampaknya dia. Tangannya makin lama makin kasar bergerak di dadaku ke kanan dan ke kiri. Setelah puas, dengan tidak sabaran, tangannya mulai melucuti pakaian yang aku pakai satu demi satu hingga berceceran di lantai. Hingga akhirnya aku hanya memakai secarik G-string saja. Bergegas pula Pak Herianto melucuti kaos oblong dan sarungnya. Di baliknya menyembul batang penis laki-laki itu yang telah menegang sebesar lengan bayi. Tak terasa aku menjerit ngeri. Aku belum pernah melihat alat vital lelaki sebesar itu. Aku sedikit ngeri. Bisa jebol milikku dimasuki benda itu. Namun aku tak dapat menyembunyikan kekagumanku. Seolah ada pesona tersendiri hingga pandangan mataku terus tertuju ke benda itu. Pak Herianto berjalan mendekatiku, tangannya meraih kunciran rambutku dan menariknya hingga ikatannya lepas dan rambutku bebas tergerai sampai ke punggung. "Kau cantik sekali, Winda," gumam Pak Herianto mengagumi kecantikanku. Aku hanya tersenyum tersipu-sipu mendengar pujian itu. Dengan lembut Pak Herianto mendorong tubuhku sampai terduduk di pinggir kasur. Lalu ia menarik G-string, kain terakhir yang menutupi tubuhku, dan dibuangnya ke lantai. Kini kami berdua telah telanjang bulat. Tanpa melepaskan kedua belah kakiku, bahkan dengan gemas ia mementangkan kedua belah pahaku lebar-lebar. Matanya benar-benar nanar memandang daerah di sekitar selangkanganku. Nafas laki-laki itu demikian memburu. Tak lama kemudian Pa membenamkan kepalanya di situ. Mulut dan lidahnya menjilat-jilat penuh nafsu di sekitar kemaluanku yang tertutup rambut lebat itu. Aku memejamkan mata. Indahnya. Aku sungguh menikmatinya. Sampai-sampai tubuhku dibuat menggelinjang-gelinjang kegelian. "Pa," rintiku memelas. "Pa, aku tak tahan lagi." Aku memelas sambil menggigit bibir. Sungguh aku tak tahan lagi mengalami siksaan birahi yang dilancarkan Pak Herianto. Namun rupanya lelaki tua itu tidak peduli, bahkan senang melihat aku dalam keadaan demikian. Ini terlihat dari gerakan tangannya yang kini bahkan terjulur ke atas meremas-remas payudaraku, tetapi tidak menyudahi perbuatannya. Padahal aku sudah kewalahan dan telah sangat basah kuyup. "Pak, aku mengerang keras. Kakinya menjepit kepala Pak Herianto, melampiaskan derita birahiku. Kujambak rambut Pak Herianto keras-keras. Kini aku tak peduli lagi bahwa lelaki itu adalah dosen yang aku hormati. Sungguh lihai laki-laki ini membangkitkan gairahku. Aku yakin dengan nafsunya yang sebesar itu dia tentu sangat berpengalaman dalam hal ini. Bahkan sangat mungkin sudah puluhan atau ratusan mahasiswi yang sudah digaulinya. Tapi apa peduliku? Tiba-tiba Pak Herianto melepaskan diri. Lalu ia berdiri di depanku yang masih terduduk di tepi ranjang dengan bagian bawah perutnya persis berada di depan wajahku. Aku sudah tahu apa yang dia mau. Namun tanpa sempat melakukannya sendiri, tangannya telah meraih kepalaku untuk dibawa mendekati kejantanannya. Sungguh besar sekali. Tanpa melawan sama sekali aku membuka mulut selebar-lebarnya. Lalu kukulum sekalian alat vital Pak Herianto ke dalam mulutku hingga membuat lelaki itu melek merem keenakan. Benda itu hanya masuk bagian kepala dan sedikit batangnya saja ke dalam mulutku. Itu pun sudah terasa penuh.
Aku hampir sesak nafas dibuatnya. Aku pun bekerja keras, menghisap, mengulum, serta mempermainkan batang itu keluar masuk ke dalam mulutku. Terasa benar, kepala itu bergetar hebat setiap kali lidahku menyapu kepalanya. Beberapa saat kemudian Pak Herianto melepaskan diri. Ia membaringkan aku di tempat tidur dan menyusul berbaring di sisiku. Kaki kiriku diangkat, disilangkan di pinggangnya. Lalu ia berusaha memasuki tubuhku dari belakang. Ketika itu pula, kepala penis Pak Herianto yang besar itu menggesek klitoris di liang senggamaku hingga aku merintih kenikmatan. Ia terus berusaha menekankan miliknya ke dalam milikku yang memang sudah sangat basah. Perlahan-lahan benda itu meluncur masuk ke dalam milikku. Dan ketika dengan kasar, dia tiba-tiba menekankan miliknya seluruhnya amblas ke dalam diriku. Aku tak kuasa menahan diri untuk tidak memekik. Perasaan luar biasa bercampur sedikit pedih menguasai diriku, hingga badanku mengejang beberapa detik. Pak Herianto cukup mengerti keadaan diriku. Ketika dia selesai masuk seluruhnya, dia memberi kesempatan padaku untuk menguasai diri beberapa saat. Sebelum kemudian, dia mulai menggoyangkan pinggulnya pelan-pelan, kemudian makin lama makin cepat. Aku sungguh tak kuasa untuk tidak merintih setiap Pak Herianto menggerakkan tubuhnya. Gesekan demi gesekan di dinding dalam liang senggamaku sungguh membuatku lupa ingatan. Pak Herianto menyetubuhi aku dengan cara itu. Sementara bibirnya tak hentinya melumat bibir, tangannya selalu meremas-remas payudaraku. Aku dapat merasakan puting payudara mulai mengeras, runcing dan kaku. Aku bisa melihat bagaimana batang penis lelaki itu keluar, masuk ke dalam liang kemaluanku. Aku selalu menahan nafas ketika benda itu menusuk ke dalam milikku. Hampir tidak dapat menampung ukuran Pak Herianto yang super itu, dan ini makin membuat Pak Herianto tergila-gila. Bagian bawah tubuhku itu terasa benar-benar banjir, basah kuyup. Aku menggerakkan tanganku untuk menyeka bibir bawahku itu, dan tanganku pun langsung dipenuhi dengan cairan kental berwarna putih susu yang berlepotan di sana. Bukan main Winda, ternyata kau pun seperti kuda liar, kata Pak Herianto penuh kepuasan. Aku yang berbaring menelungkup di atas kasur hanya tersenyum lemah. Aku sungguh sangat kelelahan. Ku pejamkan mataku untuk sejenak beristirahat. Persetan dengan tubuhku yang masih telanjang bulat. Pak Herianto kemudian bangkit berdiri. Ia menyulut sebatang rokok. Lalu lelaki tua itu mulai mengenakan kembali pakaiannya. Aku pun dengan malas bangkit dan mengumpulkan pakaiannya yang berserakan di lantai. Sambil berpakaian, ia bertanya, "Bagaimana dengan ujian saya, Pak? Minggu depan kamu dapat mengambil hasilnya," sahut laki-laki itu pendek. "Kenapa tidak besok pagi saja?" Protes aku tak puas. "Aku masih ingin bertemu kamu. Selama seminggu ini aku minta agar kau tidak tidur dengan lelaki lain kecuali aku," jawab Pak Herianto. Aku sedikit terkejut dengan jawabannya itu, tapi aku pun segera dapat menguasai keadaanku. Rupanya dia belum puas dengan pelayanan habis-habisanku barusan. "Aku tidak bisa janji," sahutku seenaknya sambil bangkit berdiri dan keluar dari kamar mencari kamar mandi. Pak Herianto hanya mampu terbengong mendengar jawabanku yang seenaknya itu. Bersambung. Nantikan part 2-nya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian mendapat notif video selanjutnya.